Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Alsen TV. Semoga hari ini berlimpah berkah dan Allah mudahkan urusan para pemirsa dimanapun berada. Kali ini mari kita membicarakan salah satu organ tubuh yang merupakan rahmat Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Organ tubuh tersebut adalah otak. Betapa istimewanya otak manusia, karena selain diberi kemampuan naluri, manusia juga diberi kemampuan nalar, yaitu berpikir. Dan hal inilah yang membedakan antara otak hewan dan otak manusia. Al-Quran banyak menyebutkan keutamaan manusia yang berpikir. Salah satunya ada pada surat Al-Imran ayat 190. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pada ayat ini Allah memfirmankan bahwa hanya orang-orang yang menggunakan akalnya dengan benar yang mampu untuk membaca ayat-ayatnya dalam bentuk sunatullah. Wabil khusus, orang-orang yang beriman dan mampu menggunakan akalnya dengan benar, mereka akan melihat petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah di setiap ciptaannya. Sehingga ayat selanjutnya berbunyi, Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Banyaknya penemuan yang meningkatkan kenyamanan hidup kita saat ini adalah ilham yang Allah berikan lewat perantaraan ilmu. Saya pernah membaca seorang yang membandingkan orang-orang yang hidup di zaman ini dengan raja-raja di masa lalu. Bahwa sekaya apapun raja-raja di masa lalu, tetap saja ketika bepergian mereka akan lusuh karena perlu tinggal di atas tunggangannya selama berbulan-bulan. Nah, sementara kita yang hidup di zaman ini, kita bisa menempuh ratusan bahkan ribuan kilo dengan nyaman menggunakan kendaraan. Mobil, kereta api, pesawat terbang, dan kendaraan lain adalah buah dari ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang yang menggunakan nalarnya. Betapa menariknya organ tubuh ini untuk diteliti, sehingga memiliki cabang ilmu tersendiri. Ilmu tentang otak ini, atau neuroscience, adalah suatu cabang ilmu biologi yang telah ditekuni oleh para ilmuwan sejak tahun 1950. Walaupun sejarahnya sendiri bisa ditelusuri hingga zaman Mesir kuno. Tujuan besar dari neuroscience adalah bagaimana memahami pola-pola aktivitas neural yang berpengaruh terhadap proses mental dan perilaku. Sehingga tentunya temuan-temuan dari bidang ini juga mempengaruhi cabang-cabang ilmu yang lain. Banyak penelitian-penelitian mengenai kesuksesan hidup dilakukan melalui pengamatan terhadap proses mental dan perilaku orang-orang yang menjadi model kesuksesan tersebut. Bagaimana seorang bisa menjadi ahli dalam suatu bidang? Apakah karena otaknya yang memang luar biasa? Dalam hal ini kita sebut orang tersebut berbakat, atau karena usaha. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa teori yang muncul mengenai talent versus effort ini terpatahkan atau dikuatkan oleh penelitian-penelitian selanjutnya.
Pada kurun waktu 1980 hingga 1990, self-esteem movement menjadi trending di Amerika, yang mungkin pengaruhnya sampai juga ke Indonesia. Inti dari teori ini adalah jika seseorang memiliki self-esteem atau penghargaan terhadap diri sendiri yang tinggi, maka hal ini akan membantu mereka untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Pada perkembangannya, teori ini malah menjadi bumerang dalam menumbuhkan kapasitas potensial seseorang. Melabeli siswa dengan kata pintar ternyata hampir sama berbahayanya dengan melabeli siswa dengan kata bodoh. Disclaimer, saya tidak mengatakan bahwa memupuk self-esteem dalam diri seseorang itu sepenuhnya buruk. Tapi bagaimana caranya mengapresiasi seseorang yang betul-betul bisa menumbuhkan daya juangnya untuk meluaskan zona nyamannya. Carol Dweck, seorang profesor dari Stanford University, memberikan solusinya. Carol Dweck pada salah satu kesempatan talk show di Google menyatakan bahwa seseorang yang dilabeli pintar atau cerdas atau berbakat sebetulnya sedang ditempatkan dalam kotak-kotak yang membuat mereka enggan untuk keluar dari kotak tersebut. Mereka hanya akan melakukan sesuatu di mana mereka akan tetap dianggap pintar atau berbakat. Dan akan menolak tantangan-tantangan yang sebetulnya bisa bermanfaat untuk mereka. Bisa kita bayangkan, seorang siswa yang merasa pintar di matematika namun merasa bodoh di bahasa Inggris. Apakah siswa tersebut akan terus berusaha untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya? Carol Dweck meriset ribuan siswa sejak 30 tahun yang lalu mengenai cara mereka menghadapi kegagalan dan pengaruhnya terhadap kesuksesan. Dari penelitian ini tercetuslah teori growth mindset dan apa yang membedakannya dengan fixed mindset. Growth mindset adalah suatu cara berpikir bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dibangun melalui belajar dan usaha. Hal ini sesuai dengan penelitian terbaru mengenai brain malleability atau kemampuan otak untuk dibentuk sesuai dengan keinginan pemiliknya. Kebalikan dari pola pikir ini adalah fixed mindset, yaitu suatu cara berpikir bahwa kecerdasan dan bakat adalah bawaan seseorang dan karena itu tidak bisa ditumbuhkan. Karena otak bersifat malleable atau bisa dididik, maka ketika seseorang melakukan suatu hal yang sulit atau kompleks, neuron-neuron di otak akan bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Hingga akhirnya hal yang sulit tersebut menjadi mudah. Bahkan bisa dilakukan secara autopilot. Kita mungkin ingat awal-awal berlatih membaca Al-Quran. Pastinya kita akan terbata-bata dan mungkin panjang pendeknya belum benar. Namun seiring dengan banyak berlatih, kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Angela Duckworth, penulis buku Grit, The Power of Passion and Perseverance, menerapkan yang disebut sebagai hard thing rules di keluarganya. Setiap anggota keluarga perlu memilih kegiatan sulit yang akan melakukan hingga mahir. Masya Allah, bahwa growth mindset ini ternyata sudah diterapkan oleh para ilmuwan muslim sejak berabad-abad lalu. Misalnya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menuntut ilmu. Bayangkan, jika beliau putus asa, maka kita tidak akan mengenal kitab Bulughul Maram seperti saat ini. Nah, sebagai guru dan orang tua, bagaimana cara kita menumbuhkan growth mindset peserta didik maupun ananda? Apakah lingkungan keluarga atau sekolah kita sudah benar-benar menerapkan growth mindset atau justru masih terjebak dalam fixed mindset? Insya Allah akan kita bahas pada kultum selanjutnya. Baru ini yang bisa saya sampaikan, saya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.